Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Michelle Yu dengan ujung NIM 34. Saya, Amelia Setiani Sianturi dengan ujung NIM 07. Saya Dianita Elia Prasetya dengan ujung NIM 21. Dengan dosen pembimbing, Dr. Gigi Santi Cairani MSI dan Dr. Gigi Siti Rusdiana Puspadewi MKes. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai abses periapikal. Abses periapikal adalah kumpulan pus yang terlokalisir di tulang alveolar dan puncak akar, atau dengan kata lain, abses periapikal merupakan infeksi pada nekrosis pulpa meluas melalui foramen apikal dalam jaringan periapikal. Abses periapikal dapat terjadi dimulai dari beberapa hal. Yang pertama, bakteri dari karies pada gigi. Yang kedua adalah trauma pada gigi. Hal-hal tersebut apabila tidak dilakukan perawatan, maka akan berlanjut menjadi nekrosis pulpa, dan nekrosis pulpa yang tidak dirawat juga dapat menyebabkan terjadinya abses periapikal. Tanda dan gejala klinis dari abses periapikal. Yang pertama, terjadi pembekakan pada gusi. Yang kedua, terjadi manifestasi sistemik seperti leukositosis, demam, dan juga malaise. Yang ketiga, gigi keluar dari poket. Yang keempat, sakit pada gigi yang spontan. Yang kelima, nyeri pada gigi ketika dilakukan tes perkusi. Gambaran radiografis dari abses periapikal terlihat adanya hubungan dengan karies gigi yang luas. Lokasinya terdapat pada periapikal dengan struktur internal radiolucent. Batas lesinya terlihat tidak jelas atau diffuse dengan bentuk irregular dan ukuran yang bervariasi. Terlihat juga pada gambaran radiografisnya bahwa adanya abses periapikal akan memberikan efek pada jaringan sekitar, yaitu kehilangan lamina dura. Patogenesis terjadinya abses periapikal adalah: pertama, produk bakteri dan sel-sel mati menstimulus sel-sel di jaringan periapikal, yaitu di ligamen periodontal dan tulang alveolar. Sel yang distimulus adalah sel fibroblast yang menghasilkan prostaglandin, sel mast yang menghasilkan histamin, sel neuron yang menghasilkan peptida berupa SP atau substansi P dan CGRP atau calcitonin gain-related peptide, protein plasma dalam darah yang menghasilkan bradykinin. Kemudian, prostaglandin, histamin, neuropeptida, dan bradykinin akan menyebabkan terjadinya vasodilatasi. Vasodilatasi merupakan pelebaran pembuluh darah. Terjadinya vasodilatasi pembuluh darah menyebabkan monosit keluar dari pembuluh darah menuju ke jaringan yang mengalami inflamasi. Kemudian, monosit akan berfusi sehingga inti selnya banyak yang disebut multinuklear, yang kemudian akan menjadi osteoklas prekursor atau OCP. Osteoklas prekursor atau OCP memiliki rank L atau reseptor aktivator of nuclear factor kappa B ligan.
Selain itu, vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah dapat menyebabkan sel imun yaitu makrofag, limfosit, neutrofil, dan sel dendritrik menghasilkan sitokin seperti interleukin 1, interleukin 6, dan tumor nekrosis faktor alfa. Sitokin dapat menginduksi osteoblas yang kemudian menghasilkan 1. GM-CSF atau granulocyte macrophage colony stimulating factor, 2. RANKL atau Receptor Activator of Nuclear Factor kappa B ligand, dan ketiga OPG atau osteoprotegerin. Dari ketiga hal ini, ada dua situasi yang dapat terjadi. Yang pertama, jika RANKL dan OPG berikatan, akan menyebabkan OCP atau osteoklas prekursor menjadi apoptosis. Yang kedua, ketika RANK atau Receptor Activator of Nuclear Factor kappa B yang dimiliki oleh OCP berikatan dengan RANKL yang dihasilkan oleh osteoblas, maka akan menyebabkan OCP berdiferensiasi menjadi osteoklas matur. Selain itu, GM-CFS juga dapat memediasi terjadinya diferensiasi osteoklas. Osteoklas akan menghasilkan asam dan juga enzim kolagenase. Asam akan mendemineralisasi matris anorganik yaitu kalsium fosfat, dan enzim kolagenase mendegradasi kolagen di jaringan periapikal, sehingga menyebabkan resorpsi tulang. Ketika resorpsi tulang terjadi, neutrofil dan makrofag di jaringan apikal menghasilkan enzim lisozim dan ROS atau superoxide anion, hidrogen peroksida dan hidroksil radikal yang mengakibatkan membran sel menjadi lisis dan degradasi kolagen di jaringan periapikal atau ligamen periodontal dan tulang alveolar. Terbentuk pus yang merupakan material semi cair yang kental yang terdiri dari neutrofil yang mati, protein plasma, dan disintegrasi jaringan yang mencair. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa.